kami berdoa, selidiki hati kami malam ini Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi? Apakah kami sungguh-sungguh percaya kepadamu? Apakah kami sungguh-sungguh hidup? Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang akan terlewatkan oleh kasih. Roh Kudus yang akan bekerja atas ibadah kami malam ini, dan Roh Kudus yang akan membawa kami semakin mengerti isi hati-Mu, mengerti firman-Mu, mengerti kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya bersukacita sekali malam ini karena inilah keluarga Allah. Amin. Jadi seluruh keluarga datang ke tempat ini. Amin. Saya bersyukur buat keluarga Pak Teguh bisa berkumpul semuanya menyembah Tuhan malam ini. Amin. Ya Yesua. Tiap pagi Yesua datang ke tempat ini. Amin. Tapi hanya sampai di luar. Tapi saya percaya bahwa saatnya, waktunya, kalau Tuhan mau bekerja atas setiap hati orang yang akan hati seorang, maka tidak akan dapat yang menolaknya. Amin. Makanya saya sering mengatakan kepada mamanya Michelle, setelah biar kalau mau nakal dulu, nakal kecil nggak apa-apa, jangan nakal tua. Amin. Namanya nakal anak-anak gimana sih ya? Anak-anak yang nakalnya seperti itu. Beda lagi kalau nakalnya udah nakal tua, repot. Amin. Ya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Lukas 1 ayat 5 sampai ayat 24. Lukas 1 ayat 5 sampai 24 akan saya bacakan ya. Demikian firman Tuhan, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saudara, kita semua pasti sudah tahu siapa Yohanes Pembaptis. Amin. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dipilih Tuhan ya untuk membuka meterai, yaitu tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu bagi Yesus. Yaitu melalui apa? Melalui baptisan. Maka dijuluk Yohanes Pembaptis. Karena dia adalah tugas yang dari Tuhan adalah mempersiapkan jalan dengan membaptis orang-orang untuk bertobat. Amen. Maka dijuluki Yohanes Pembaptis ya. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Di sini dulu ya. Jadi Sakaria ini adalah dari rombongan Abia. Kalau saudara tahu bahwa Abia ini adalah seorang imam juga. Amin. Jadi kalau zaman dahulu imam itu seorang ayahnya itu imam, maka anak-anaknya akan mewarisi. Jadi akan menjadi imam, kemudian imam. Ya. Ketika Harun diangkat menjadi imam atas bangsa Israel waktu itu, ya, maka anak-anaknya lah dari semua keturunan Harun itu semuanya menjadi imam. Makanya ada firman Tuhan mengatakan bahwa seorang nabi akan memperanakan nabi. Jadi itulah semuanya akan menggariskan keturunannya menjadi seorang imam. Maka di sini katakan bahwa Sakaria adalah dari rombongan Abia, yaitu seorang imam. Dan istrinya juga keturunan dari imam, amin, dari keturunan Harun. Makanya ketika Saul, ya, ingat cerita Saul ya, ketika Saul itu bertemu dengan rombongan nabi, ya, ketika Saul mau diurapi menjadi raja, waktu itu dia
mencari dombanya ya yang hilang, dan dia bertemu dengan rombongan nabi. Dan ketika dia ketemu dengan rombongan nabi ya, Saul mengalami kepenuhan roh Allah ya, sehingga dia bisa kepenuhan seperti nabi, berbicara seperti nabi ya. Mungkin zaman waktu itu juga mungkin bahasa roh ya, bahasa lidah, tapi tidak dijelaskan sedetail. Tapi di situ dia mengalami kepenuhan nabi. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa apakah Saul juga keturunan nabi? Amin. Maka dari itu di sini Sakaria adalah seorang keturunan imam. Jadi dia adalah orang yang hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan dia adalah orang yang giat di dalam pelayanan. Ya. Kemudian ayat 6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak cacat. Mereka adalah orang-orang yang taat, orang yang setia, orang yang takut Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan dengan tidak cacat. Jadi tidak sedikit pun yang tidak dilakukan. Ya. Kemudian ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Amin. Jadi mereka adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang rajin, orang yang melakukan seluruh firman Tuhan. Tapi mereka tidak punya anak. Amin. Mereka mandul keduanya. Amin. Bahkan sampai lanjut umurnya. Mungkin kalau itu terjadi, ya bisa kalau orang itu Sakaria ini nggak takut akan Tuhan, bisa dia akan protes sama Tuhan. Tuhan, aku udah setia, aku udah melakukan semua firman-Mu, ya, tidak cacat sedikit pun, tidak ditinggalkan sedikit pun Taurat-Mu. Tapi kok Engkau tidak memberkati aku, amin. Kau tidak memberikan seorang anak. Tapi segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas pengaturan Tuhan. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita adalah pengaturan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah indah pada waktu. Bisa nggak kita ini bersyukur ketika keadaan kita tidak baik? Bisa nggak kita bersyukur ketika mungkin mujizat tidak terjadi atas hidup kita? Bisa nggak kita tetap menyembah Tuhan, ya, dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik, walaupun mungkin hari ini keadaan hidup kita tidak baik. Amin. Inilah yang Tuhan cari. Kemudian ayat selanjutnya, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11, maka tambahlah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan dan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jadi zaman dahulu karena mungkin nabinya semakin imamnya banyak, ya, jadi digilirin lewat diundi di sini, ya, untuk membawa ukupan persembahan ke bait Tuhan, ke bait Allah, ya, untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan tibalah giliran dari Sakaria untuk membawa ukupan itu. Dan ketika Sakaria masuk, disitulah dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ya. Demikian firman ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Sakaria,
Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi malaikat ini menyampaikan firman Tuhan, ya, bahwa doanya sudah didengar. Maka dari itu ketika kita berdoa, saudara-saudara, jangan kita cepat kita ini putus asa. Amin. Kita jangan cepat-cepat berhenti untuk berdoa. Karena pada satu titik, ya, pada titik tertentu Tuhan tuh melihat ketekunan kita dan Tuhan itu mengabulkan setiap doa. Maka firman Tuhan berkata bahwa tetaplah berdoa. Terus janganlah kerajinanmu menjadi kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, berlayanilah. Tetaplah berdoa. Mungkin hari ini doa kita tidak dijawab, tetaplah berdoa. Besok mungkin tidak dijawab, tetaplah berdoa. Bulan ini tidak dijawab, tetaplah berdoa. Tahun ini tidak dijawab, tetaplah berdoa. Karena ketika kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, kita akan melihat Tuhan menjawab doa kita. Coba kita bayangkan bagaimana Sakarya waktu itu. Saya mungkin ini nikahnya nggak nikah tua ya, tapi nikahnya masih muda. Dari nikah muda sampai umur lanjut, ya, lanjut umur. Apakah mungkin mereka pernah berhenti? Saya percaya ketika dia masuk ke baik Tuhan dan membawa ukupan, di situ dia akan selalu berdoa. Dia akan meminta dan dia menaikkan doa. Dia membawa ukupan untuk umat Tuhan, ya, tapi dia juga membawa ukupan untuk dia dan istrinya. Amin. Satu. Coba bayangkan mungkin berapa tahun saja. Lanjut umur, kalau lanjut umur mungkin sekitar umur 70 ya. Itu kalau dikatakan lanjut umur 70 mungkin ya. Ya sekitar segitu. Dan ketika dia masuk dan pada pengaturan Tuhan, pada waktunya Tuhan, maka malaikat berkata bahwa kepada Sakya, jangan takut, doamu sudah dikabulkan. Amin. Tapi apakah ketika Sakarya mendengar itu langsung dia bersuka cita? Tidak. Amin. Dia pesimis. Kadang, saudara-saudara, ketika kita, ya, kita berdoa dan berdoa kita ini nggak dijawab-jawab, kira-kira kita ada rasa pesimis nggak? Pesimis. Masa sih iya Tuhan mau menjawab? Masa sih iya aku udah umur segini loh? Masa iya? Ya. Dan itulah manusiawi. Saya katakan manusiawi. Kalau ilahi ya pasti percaya. Tapi kalau itulah manusia. Sehingga ketika seorang berdoa dan gak dijawab, itu menimbulkan sikap apatis. Sikap apatis itu sikap yang gak bergairah ketika mendengar suatu pemberitaan firman Tuhan, ya, seperti menutup diri dan gak percaya. Dan sikap apatis inilah yang membuat seseorang itu seperti membunuh iman. Amin. Coba kalau kita mendengar sesuatu, kita mendengar firman Tuhan, sementara misalnya ya, hidup kita ini biasa-biasa saja, kita tidak pernah mengalami mujizat, kita tidak pernah mengalami kuasa Tuhan, kira-kira sikap kita apa? Ya itulah mungkin bagi orang lain iya, ya. Tapi mungkin bagi saya enggak. Itulah keadaan yang dialami kita. Amin. Dan itu sikap seperti itu dapat membunuh iman kita. Amin. Sehingga kadang janji Tuhan tidak digenapi di dalam hidup kita. Karena kita punya sikap apatis seperti itu. Walaupun mungkin keadaan kita ketika kita berdoa kita belum melihat jawabannya,
tetaplah berdoa dan tetaplah percaya, karena Tuhan dapat mengabulkan setiap doa kita. Amin. Kita baca selanjutnya. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ini luar biasa sekali ini ya. Saya percaya kalau mungkin ada orang tua ibu ya dapat nubuatan seperti ini, saya percaya mereka akan lebih sukacita. Amin. Menerimanya, wah luar biasa. Ya Tuhan pasti. Ya. Tapi ketika itu umurnya sudah lanjut dan seperti tidak ada yang mustahil ya, seperti segala sesuatu yang mustahil, mungkin sikapnya akan lain. Amin. Ya, kemudian ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang banyak baginya. Kira-kira kuasa Elia, kuasa yang apa? Apakah kuasa yang menghidupkan orang mati? Apakah kuasa yang apa itu? Kuasa yang menurunkan api dari surga? Yang melihat kuasa ini adalah ketika dia berdoa dan api turun dari surga, dan seketika itu orang-orang Israel semuanya matanya terbuka. Amin. Bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang harus mereka sembah. Amin. Tuhan yang harus mereka, padanya saja mereka menyembah. Dan akhirnya hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka apa? Membunuh Baal-Baal, nabi-nabi Baal. Dan itulah kuasa Elia. Bagaimana dia membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Tapi sebelum kepada anak-anaknya, kepada Tuhan. Amin. Dan Yohanes ini Tuhan pakai untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi ya. Mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka menantikan Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Amin. Mereka sungguh-sungguh menantikan Mesias. Itulah kuasa ini. Dan kalau kita lihat firman Tuhan ini, bagaimana luar biasa sekali. Yohanes yang Tuhan pakai, Yohanes Pembaptis yang Tuhan pakai, luar biasa, penuh dengan kuasa. Dia membawa pertobatan bagi bangsa Israel untuk mereka datang kepada Tuhan. Ya, ayat selanjutnya. Nah ini ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini timbul rasa pesimis, timbul rasa gak mungkin, ya, gak mungkin. Oh, sudah lanjut umur, ya. Istilahnya mungkin Elizabeth juga sudah, bahasa ini biologinya sudah menopause, ya. Dan nggak mungkin bisa mengandung di umur yang sudah lanjut usia, ya. Sudah kalau secara kedokteran, secara medis, secara ini nggak mungkin. Amin. Demikian juga, karena ketika kita terjadi sesuatu di dalam hidup kita, orang akan berpikir,
kamu harus, misalnya ya, saya gambarkan kuota aja, harus kemo ya. Nah, itulah secara medis. Dan itu secara logika. Dan itu berpikiran secara dunia. Kamu harus kemo ya. Coba kalau kita mau beriman, makanya ada firman Tuhan, janganlah kita mencari ya kebenaran kepada orang-orang yang tidak percaya. Amin. Kalau saudara mau minta nasihat, ya, mintalah nasihat kepada orang yang beriman. Karena kalau ketika kita minta nasihat kepada orang yang beriman, dia akan memberikan nasihat tentang bagaimana mengandalkan Tuhan, bagaimana percaya mujizat. Tapi kalau kita minta nasihat kepada orang yang tidak beriman, maka nasihatnya adalah nasihat yang secara logika, yang masuk akal. Amin. Secara logika, ini harus kemo ya. Ini harus ini. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong jangan kemo, amin, dan itu dikerjakan, maka mujizat Tuhan lah yang terjadi. Maka dari itu, ini seperti Zakaria. Ya Zakaria, aku udah lanjut umur, udah tidak mungkin istriku melahirkan anak. Bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian ayat selanjutnya, ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, dan inilah malaikat Tuhan marah kepada dia. Ya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara kepada engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ini adalah bagaimana Gabriel, malaikat Tuhan, itu menegaskan bahwa dia adalah orang malaikat yang Tuhan pilih untuk menyampaikan kabar baik. Jadi kabar baik, Gabriel itu selalu dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik. Ketika Yesus mau lahir, dia yang menyampaikan kepada mereka. Amin. Ketika Yohanes mau lahir, dia yang menyampaikan kepada Zakaria. Dan dia berbicara atas nama Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ya, ayat 22. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Amin. Karena yang merusak iman kita apa? Pertama, sikap apatis tadi. Kemudian yaitu perkataan kita. Karena perkataan kita ini bisa merusak sesuatu. Itu tidak terjadi dalam hidup kita. Amin. Janji Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Maka ketika Zakaria keluar dari situ, malaikat Tuhan membuat dia bisu. Supaya apa? Supaya dia tidak mengatakan hal-hal yang negatif. Amin. Supaya dia tidak mengatakan hal-hal yang membuat orang semakin tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada mujizatnya. Ya. Maka dari itu, ya. Nah, makanya Tuhan membuat Zakaria
bisu. Supaya apa? Supaya tidak memperkatakan ketidakpercayaan. Kadang Tuhan izinkan kita ini tidak bisa ngomong apa-apa ketika Tuhan mengatakan sesuatu. Supaya jangan hal-hal negatif, hal-hal yang membuat imannya lemah. Maka dari itu Sakaria dibuat bisu oleh Tuhan supaya kuasa Tuhan benar-benar nyata. Ya. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Jadi sampai kapan Sakaria bisu? Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Amin. Karena semua itu terjadi. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin iman kita itu terjadi, amin, segala janji Tuhan, firman Tuhan dinyatakan atas hidup kita terjadi, maka kita harus pertama mengubah pemikiran kita. Janganlah kita berpikir bahwa walaupun kita udah berdoa lama, udah lama sekali berdoa, kita minta sesuatu dan Tuhan gak menjawab. Janganlah kita berhenti berdoa, tapi kita harus tetap berdoa dalam keadaan apapun, supaya kita melihat mukjizat Tuhan dinyatakan. Amin. Dan satu, perkatakan firman Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia itu mustahil, tapi kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kita harus memperkatakan bahwa ya, aku terima janji Tuhan, ya aku terima jawaban doa, ya aku terima, walaupun itu mustahil. Amin. Walaupun itu secara manusia itu mustahil. Maka dulu Pak Ferry waktu ngajari saya, sering dia ngomong, Pak Daud, diamu itu emas. Kalau dia sering negur saya, dia selalu mengatakan gini, Pak Daud, diamu itu emas. Kenapa? Karena saya terlalu banyak bicara. Dan ketika saya banyak bicara, dan itu merusak segala sesuatu yang membuat, karena doa-doa itu tidak terjadi. Amin. Pak Ferry mengatakan bahwa diamu itu emas. Kadang kita harus berhenti bicara. Berhenti bicara dari segala keraguan. Amin. Berhenti berbicara tentang segala ketidakmampuan. Kalau misalnya kita ini Tuhan pilih untuk melakukan sesuatu, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita berkatakan bahwa wah, aku tidak sanggup, aku ini. Amin. Dikatakan, ya, kalau memang sanggup, ya, pasti Tuhan memberikan kemampuan. Amin. Tuhan memberikan kesanggupan. Tapi kalau kita selalu punya alasan, maka kita tidak akan pernah naik level hidup kita. Amin. Level iman. Maka belajarlah dari Sakaria. Bagaimana Sakaria Tuhan kerjakan sesuatu di dalam hidup. Bagaimana mukjizat Tuhan terjadi. Tuhan buat Sakaria menjadi bisu. Kenapa Tuhan buat Sakaria menjadi bisu? Karena Tuhan sudah punya ketetapan atas Sakaria bahwa anaknya ini adalah yang akan dipilih menjadi pendahulu. Amin. Mempersiapkan kedatangan Tuhan. Maka Tuhan paksakan. Amin. Mari kita berdoa.
karena kemurahan, semua karena kasih sayang, semua karena kasih sayang-Mu. Ku harus bagaimana ku ada. Oh Yesus, kekasih hatiku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memesan hatiku, tujuan hidupku. Sekali lagi, semua karena kemurahan, semua karena kemurahan, oh semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku harus bagaimana ku ada. Oh Yesus, kekasih hatiku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memesan hatiku, tujuan hidupku. Sedang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu, tetapkan semua yang Tuhan, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, tetapkan langkahku,
akan melihat hal keajaiban terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati kami Tuhan, bawa kami semakin naik dan semakin naik. Bawa iman kami semakin naik dan semakin naik. Ajar kami terus mengandalkan Engkau. Ajar kami menaruh harapan kami kepadamu. Ajar kami Tuhan percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta turun darah Tuhan Yesus yang membungkus kami. Kami juga berdoa malam ini untuk keluarga Pak Kardi Tuhan. Saat ini Tuhan malam ini akan pergi ke kampung halamannya Tuhan, ke daerah Bualawa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar mereka sampai tujuan dengan selamat dalam penyertaan Tuhan. Berkati kendaraan yang mereka pakai. Berkati Pak Kardi yang menyopirnya dalam nama Yesus. Berkati perjalanan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan perjalanan dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam aturan Tuhan, dalam penyelamatannya keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat kembali esok Tuhan ke rumah mereka dengan selamat dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hidup kami, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati makanan minuman kami, berkati Tuhan ekonomi kami, berkati keuangan kami, berkati pekerjaan kami. Dan kami percaya Tuhan, supaya membawa Tuhan kehidupan yang lebih baik dan lebih baik Tuhan. Kesejahteraan ada di dalam hidup kami, kemakmuran ada di dalam kami. Tuhan membukakan berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya.